untuk memperjelas ya. Ini percakapan ini terjadi secara face to face ya, yang tadi itu ya. Iya, face to face ya. Cuma begini, ini ada 7 andalan Algojo kaum Ba'alawi dari Muhibbin ini 7. Ini mau diajak. Gimana dengan? Termasuk Wafi katanya, Idrus Romli. Jangankan 7, bawa 100 atau 200 Muhibbin yang dianggap hebat, bawa semua. Saya hadapi. Tapi dengan syarat. Ada dari Habib atau dari pihak Rubito 3 orang saja. Kalau tidak ada dari pihak Rubito 3 atau 2 minimal perwakilan dari Rubito, saya tidak mau buang-buang waktu untuk diskusi. Karena kalau terjadi diskusi dengan Muhibbin atau Jomos, Ba'alawi tidak akan pernah mengakui diskusi itu. Kalau Ba'alawi tidak mengakui diskusi itu, maka diskusi ini hampa, diskusi ini tidak akan menyelesaikan polemik nasab ini. Percuma. Tak gitu kan. Dikirain takut mungkin si Pioda Wapi. Tak suruh ajak 100 Muhibbin Jongusnya yang dianggap hebat itu. Yang penting diskusi ini mengatasnamakan Robitoh dan ada dari ketua Robitoh atau kalau nggak ketua, wakil ketua dan sekjennya. Yang penting sekjen ini. Wakil ketua dan sekjennya 2 orang saja nggak apa-apa. Dan 100 Muhibbin atau 1000 Muhibbin bawa semua. Tak hadapin. Ada salah satu Muhibbin yang masih ada hubungan darah dengan kami. Masih ada hubungan kerabat, tapi Muhibbin akut. Apa Kiai Fakta? Bukan. Bukan, ya. Bukan. Terusan biasanya kami itu ya, Mas Riki, biasanya kadang-kadang ngumpul-ngumpul pembahas nasab itu ya, kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di rumahnya Kiai Galib, ya kadang-kadang di Gunung Sari, di rumahnya Kiai Haji Khalil Muhammad Gunung Sari. Nah, utusan itu masuk ke sana. Ada utusan katanya ini salah satu orang terdekatnya Ketua Robitoh. Ya. Bahkan katanya ini ya yang sering memberi masukan-masukan rumusan-rumusan dalil kepada si Ustadz baru itu, Ustadz yang saya bilang Ustadz settingan itu, anjir Maimuna itu, iya itu settingan itu. Ya. Semakin nampak jelas, iya semakin nampak jelas bahwa dia itu Ustadz settingan. Ketika diskusi kemarin bersama Heri Pras, tengingis gini, iya. Jadi yang mendominasi ya justru Faris Baswedan ya. Yang bergelut diskusi dengan lawannya itu ya dia cuma cengingis-cengingis. Jadi dia hanya menyampaikan apa yang sudah dia hafal dari settingan. Makanya kalau saya menyebut dia itu adalah Ustadz settingan. Nah, jadi ya utusan itu ya datang kepada tim kami. Awalnya saya nggak bertemu ketika pertemuan awal karena saya ada di undangan. Ya hanya ditemui oleh Kiai Galib, terus Kiai Khalil Muhammad, terus juga tim-tim yang lain di situ. Jadi belum bertatap muka dengan saya karena waktu itu saya ada di undangan. Saya tanyakan kepada Kiai Galib, apa tadi hasil pertemuan dengan utusan dari Robito itu? Begitu katanya, pihak Robito mau menantang kami diskusi. Oh bagus itu, saya bilang gitu. Terus tempatnya di mana katanya? Katanya tempatnya di Surabaya. Terus Robito itu katanya minta dari kami hanya 5 orang. Siapa saja? Kiai Imad, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, terus Gus Ajis Desuli, terus Kiai Nur Ihya, KRT Nur Ihya Surabaya, terus jenengan dan saya. Itu katanya Kiai Gadi. Terus konsep debatnya apa? Ya diskusi tentang nasab. Baik. Pertemuan kedua kapan? Pertemuan kedua insya Allah minggu depan. Oke. Minggu depan saya harus hadir. Saya harus bertemu biar saya tahu kronologinya itu seperti apa dan pengundangnya itu siapa, penantangnya itu siapa. Akhirnya ditunda. Ditunda yang minggu depan itu dia
dia tidak datang utusan itu. Terus kemudian kan debatnya katanya sudah ditentukan 15 Desember. Loh, sebentar Yai. 2005 ya. Sebentar, sampai situ dulu Yai. Oke. Siap. Tanggal berapa utusan Habib itu datang? Insya Allah kalau saya nggak lupa ya, tanggal akhir November ya. Akhir November. Terus diskusi itu ditetapkan pada 15 Desember. Pertama sebelum ditunda. Oke, disepakati sudah 15 Desember. Ternyata pertemuan kedua itu utusan itu tidak datang karena katanya ada salah paham. Ada salah paham. Ternyata pihak Robito itu katanya inginnya itu bukan di Surabaya, tapi di tempat ketua Robito di Pasuruan. Begitu. Di sini ada jadi miskomunikasi Mas Rifki katanya. Akhirnya setelah kami mendapatkan kabar bahwa 15 Desember itu ditunda menjadi ke 28 Desember, oke, tidak masalah, saya bilang gitu. Nah, sebelum 28 Desember, mungkin ya kalau saya nggak lupa 5 hari. 5 hari sebelum 28 Desember itu utusan itu datang, Mas Rifki. Datang, oke. Berarti ini ya Jafar, saya nanya dulu. Berarti ini komunikasinya tidak lewat WA ya, langsung ya, ketemu langsung ya? Ketemu langsung, minta tidak ada rekaman, tidak ada WA, tidak ada kamera. Saat merencanakan itu, saat ini, ya, saat melayangkan tantangan. Utusan itu datang, tidak ada kamera, tidak ada WA, tidak ada voice, tidak ada apa. Jadi harus secret banget. Gitu. Jadi 5 hari sebelum 28 Desember itu saya menemui ya, pertemuan itu terjadi di Pondok Pesantren Gunung Sari. Saya bilang sama Gali nanti, saya akan menangkap wajah dan hati utusan itu nanti dengan kata-kata, tak gitu kan Mas? Dengan kata-kata. Jadi yang lain diam. Terus akhirnya ya mungkin ya karena ada saya agak gelisah utusan itu duduknya. Akhirnya dia pertama menyampaikan bahwa 28 Desember itu ditunda ke 18 Januari. Ini ditunda yang kedua. Ya, dari 28 Desember asalnya kan 15 ke 28, dari 28 sampai ke 18 Januari. Menyampaikan itu ditunda. Terus setelah itu ditunda sampai 18 Januari, makanya saya ingin menangkap utusan itu dengan pertanyaan saya, dengan interogasi saya. Pertama saya sampaikan, ini sebelum H-10 kita harus bertemu. Tak gitu kan? Loh, untuk apa bertemu? Loh, kok untuk apa bertemu? Ini kan diskusi dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, kita sepakati bersama waktu, tempat, penetapan panitia, moderator, itu harus kedua belah pihak harus sepakat. Ini sama persis dengan perdamaian yang terjadi di antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah waktu itu. Iya, jadi harus mengutus perwakilan dari kedua belah pihak untuk mensepakati bersama siapakah moderator itu dan siapakah ketua panitia dan di mana tempatnya. Wah, ini nggak akan mau mereka kalau seperti itu. Aduh. Nah, ini satu saya sudah dapat poin kan. Berarti saya sudah dapat poin kalau mereka itu pinginnya semuanya dari mereka. Sudah. Baik, kalau tidak seperti itu berarti kami ini bukan peserta diskusi dong, nggak gitu kan? Tak kedar lagi. Berarti ini bukan diskusi, ini kami hanya disuruh bertamu ke tempat mereka atau tempat yang sudah disediakan oleh mereka. Akhirnya mau tidak mau mereka utusan itu
memberi penjelasan. Sebenarnya Nah. begini. Ini kan sudah tertangkap kan, sudah saya tangkap dengan itu. Sebenarnya begini. Jadi kemauan mereka ini sebenarnya bukan diskusi. Kenapa kok dirubah dari diskusi menjadi diskusi ramah tamah? Kan jadi sebelum 28 Desember itu kan sudah dirubah menjadi diskusi ramah tamah. Ya intinya mereka ngajak cangkruan, ngajak jagungan, ngajak makan bareng, ya ngopi bareng lah, istilahnya kopdar lah. Untuk untuk berdamai dalam satu kesepakatan. Apa itu saya tanyakan begini? Ya ke depan Wali Songo bersama Wali Songo, Habib bersama Habib. Habib tidak akan pernah mengusik nasabnya Wali Songo, dan Wali Songo juga tidak usah mengusik nasabnya Habib. Nah di sini Mas Uki ya. Ini kan ketangkap ini berarti. Oh, jadi temanya hanya itu. Iya, nggak usah diskusi lah, makan bareng kita, enak Pak, ngopi bareng, rokokan bareng. Ya, kita sepakati begitu. Yo, nggak bisa kalau seperti ini, tak gitu kan. Kami ini meneliti nasab karena mereka mencantolkan nasabnya itu kepada baginda Nabi. Itu yang kami teliti. Seandainya mereka tidak mencantolkan nasabnya ke baginda Nabi, ya mungkin kami tidak akan meneliti nasab mereka. Karena mereka mencantolkan nasabnya kepada baginda Nabi, di sini Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu memberi didikan kepada kita semua dengan pernyataannya, yang bagi di kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarif wa dabtuhu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqq. Yang artinya seyogyanya atau seharusnya atau wajib bagi setiap orang itu hendaknya memiliki ghirah, kecemburuan atau kepedulian terhadap nasab mulia ini, dan harus mentelitinya. Tujuannya apa? Tujuannya itu ialah hatta la yantasiba, sehingga tidak dinisbatkan atau dinasabkan satu orang pun kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW kecuali dengan sebenar-benarnya, dengan hak. Begitu Mas Riki. Nah ini yang kami pegang. Iya. Jadi kalau mereka mencangkokkan nasabnya Ubed itu kepada baginda Nabi, ya mereka harus melewati penelitian kami, umat baginda Nabi yang tidak terima nasab mulianya itu dicangkok sembarangan oleh siapapun. Itu. Begitu. Lah, ya Jafar. Ini kalau saya melihat ya sangat aneh ya. Apa mereka minta pertemuan ini persiapan tentang debat itu, pertemuan perbincangan itu tidak difoto, tidak direkam. Nah, itu kan mencurigakan kan. Itu yang pertama. Yang kedua, penundaan itu juga mencurigakan. Yang ketiga, kemudian nanti di sana cuma ramah tamah. Nah, itu saya itu kalau berdasar pola likik mereka ya, itu kalau terjadi umpamanya aja, itu sepertinya mereka yang akan memfoto atau memvideo tanpa ada kalimat apapun, kemudian di framing telah berdamai, telah apalah, telah islalah, atau mungkin di framing kubu Yai Ja'far, kubu Kiai Imad telah tunduk, atau apalah yang kira-kira konotasinya memberi kesan-kesan seperti itu. Ya harusnya kan wajarnya itu kalau berposisi benar itu kan ya sudah terbuka aja, rapatnya direkam monggo begitu kan, dipublikasikan silakan. Nah ini semuanya serba tertutup, aneh juga ini. Nah makanya itu kan, silakan. Begini Mas Diki, sebenarnya apa yang jenengan paparkan tadi itu memang ada di mereka. Kan mereka itu katanya diskusi ramah tamah itu non media. Tidak boleh ada media. Nggak bisa, saya bilang gitu. Iya,
Nggak boleh. Nah, saya tetap bawa media saya, bukan orang lain, tapi media saya. Iya, iya. Dan kalau bisa ya, saya usulkan ini di live kan. Terus karena ya kan ini kan mereka yang yang mengadakannya, terserah mereka. Oh, kalau begini saya usulkan, bagaimana 1 minggu sebelum 18 Januari itu, maukah jenengan mendatangkan mereka ke undangan kami? Kami jamin keamanannya, kenyamanannya, semuanya kami jamin. Bisakah mereka juga kami jamu sebelum mereka menjamu kami? Nah, di sini ya mungkin usulan saya ini di sini mengunci trik mereka yang akan memframing kalau sudah berdamai. Kan kalau sudah di saya tuan rumah ya kan bebas media ya, terserah saya, udah saya tuan rumah kan. Nah, dari sini mungkin ya, karena saya mengusulkan 1 minggu saya akan menjadi tuan rumah, akhirnya mereka juga mengusulkan, kenapa kok nggak jenengan 1 minggu setelah 18 Januari? Oh, tidak bisa, saya tuan rumah karena saya pribumi, Habib itu mendatang. Ya saya bilang gitu, nggak bisa, jadi saya harus duluan karena saya tuan rumah, terus saya pribumi, saya orang Surabaya, jadi saya harus duluan. Nggak bisa. Iya, kalau mereka dulu nggak bisa. Mereka harus menghormati tuan rumah pribumi, tak gitu kan. Nah, mungkin dari sini ya sebab penyebab kegagalan diskusi 18 Januari itu karena saya menekan, saya yang mengundang mereka lebih dulu. Saya bilang mau minta disuguhkan apa, nasi Arab, kayak nasi Inggris, nasi Pakistan, saya usahakan itu. Kopinya minta kopi yang apa saya usahakan, tinggal bilang, sampaikan kepada Kak Rubito maunya apa, jajannya apa, kami siapkan, tak gitu kan. Nah, yang ini Mas Riki, diskusi 18 Januari itu gagal ya mungkin karena ini. Ya Jafar, kemudian ini saya tanya agak balik tadi ya. Kemudian ketika ya Jafar bilang apa namanya tadi itu ya, kan dia bilang Wali Songo jangan bahas nasab Habib dengan Habib tidak bahas nasab Wali Songo. Kemudian ya Jafar kan membantah kan. Balasan dia apa? Nggak ada. Diem. Nggak ada balasan. Diem. Ya mungkin kan cuma utusan kan. Diem. Iya. Orang ulama luar negeri ini, saya tidak menggunakan diksi ulama internasional ya karena itu tidak jelas juga. Ulama luar negeri aja ya silakan aja, misalnya Syekh Ali Jum'ah, kemudian siapa yang Syiah itu ya lupa saya namanya itu. Yang itu yang Balawi datang ke Iran apa ya? Iran atau iya itulah pokoknya. Iya, Mahdi Rojai, ya silakan aja loh. Nah, iya tidak masalah. Kalau mau mendatangkan ulama internasional, saya ngerti bahasa mereka dan saya juga bisa bahasa seperti bahasa mereka, bahasa Arab ya. 10 tahun di Mekah, nggak apa-apa. Kan? Dari Yaman nggak apa-apa juga. Iya, dari Hadramaut. Umar Molotov datang juga nggak apa-apa ya. Iya. Ya Jafar, ini apakah utusan itu benar utusan ketua RA? Ya Jafar, menurut jenengan aja atau gimana lah? Saya nggak tahu ya. Ya ngakunya seperti itu karena ya enggak, karena setelah datang ke Gunung Sari itu besoknya ada acara di Pasuruan Hall kemarin, dia hadir. Iya. Bahkan sampai itu ya, bisarohnya itu ya dikasih tahu ke Galib kalau dia itu ada di deretan VIP itu. Begitu. Ya berarti ya pokoknya dia ngakunya utusan ketua RA lah ya. Iya. Berarti kalau saya bikin judul kemarin itu sudah sempat video call. Kemarin itu sempat video call dengan Kiai Gadip ya. Dia itu ya di pondoknya Ketua Rubito di Pasuruan itu.
Iya, iya, Dan iya. dia itu selalu komunikasi ya. Waktu menghadap, waktu menghadap ke Robito bersama temannya Mm-mm. yang dari Bangkalan itu itu Siapa terus ya? komunikasi dengan Kiai Galib, dengan Kiai Khalil Muhammad, terus komunikasi. Kalau ini mau berangkat ke Jakarta 2 hari menghadap ke Maktab Daimi Robito Alawiyah di Jakarta. Ini baru keluar dari Maktab Daimi ya, menyampaikan apa ya, pertemuan-pertemuan dengan kami dan saran-saran kami dan permintaan-permintaan kami begitu. Nah, terus komunikasi terus. Oh iya, 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 iya. Oke, kalau begitu kan, em, kalau saya bikin judul video, utusan Ketua Robito Alawiyah menantang tapi lari gitu, atau tapi kabur, itu kan tidak salah saya kan, karena kan dari cerita-cerita, data-data yang saya terima, si utusan itu mengaku utusan ketua FA, kemudian video call menyampaikan informasi bahwa ke Maktab Daimi, menyampaikan pesan dari kubu Yai Ja'far, itu kan oh ya udah berarti terkonfirmasi utusan ketua Robito kan gitu Yai Ja'far. Iya, mungkin Mas Riki ya menurut saya. Uh, apa Ferry Pras apa Heri Pras itu? Iya, Heri Pras. Kenapa? Heri Pras itu mungkin dijadikan tumbal untuk pengalihan isu agar mereka itu tidak di framing al-kaburi dan begitu. Iya, itu bisa juga seperti itu. Sekaligus, iya, sekaligus upaya memperbaiki citra mereka sebagai pembela Aswaja misalnya, dan sekaligus memframing kubu kita sebagai Wahabi ya. Betul. Iya. Padahal yang nggak bisa, wong di sini jelas-jelas para kiai kok, gimana kiai NU kok di framing Wahabi itu gimana? Ini juga kan nggak dengar Mas Rifki yang acara diskusi yang di Bali kemarin. Iya dengar, saya udah teleponan sama Kiai Adi PWLS Bali gitu. Makanya ini, Ya, yang dari ini pihaknya tidak dari saya. Pokoknya kalau dari Mbak Atwi itu siap hadir, jam 3 malam saya telepon, saya berangkat gitu kan. Tapi ya begini ya saya rasa Mbak Alawi ini sekarang ini tidak akan pernah lagi mau berdiskusi dengan siapapun. Kenapa alasannya? Karena semua orang sudah tahu alasan keterputusan nasab mereka dan pencangkokan nasab mereka dan kepalsuan nasab mereka. Dan bukti-buktinya valid dan konkret. Karena nasab mereka itu hanya berdasarkan asumsi. Ini sudah dengan mudah dilacak. Beda kalau di awal polemik ya. Kalau di awal polemik mereka masih berani berdiskusi seperti debat Banten, terus debat kedua di Maktab Daimi itu mereka masih berani. Tapi kalau sekarang saya pastikan insya Allah sampai hari kiamat pun Habib itu tidak akan pernah mau berdiskusi. Paling ya yang disuruh maju ya pasti dongus-dongusnya, ustadz-ustadznya, robot-robotnya, ya itu pasti itu. Soalnya kalau dia kalah ya kan tidak berdampak ke Habib, kan Habib pasti ngeles, kan bukan saya, dia kan. Iyalah. Yang pasti iya. Iya itu saya tadi dengar cerita dari Yai Ja'far tuh agak kaget ya. Agak kagetnya itu adalah, ternyata tantangan itu sudah sejak November akhir gitu. Saya baru tahunya itu pas Januari ini ya. Makanya saya hubungi jenengan. Ini ada apa ini gitu. Kok enggak maksud saya itu kok enggak rame gitu tantangan debat nasab itu. Sebenarnya Mas Riki ya, setelah saya kaji ya tantangan itu, sebenarnya mereka itu inginnya itu bukan berdebat, bertemu saja, gitu. Bertemu saja dan memframing. Itu yang diinginkan. Iya, itu. Bertemu saja, kopdar, dan nanti akan di video dan difoto kalau sudah bersalaman, atau kalau perlu berpeluk-pelukan. Inginnya gitu. Iya. Memang licik ini, terah antek penjajah Belanda ini ya. Ya seperti itu memang ya. Tapi sama saya itu diseret ke diskusi terus. Saya sudah tahu kalau dia itu bawa rekaman.
Makanya di pertemuan itu saya nggak kendor sama sekali, saya ngegas terus. Oh, dia bawa rekaman, sembunyi-sembunyi lah. Iya, bawa rekaman. Iya. Ini ya merekam nunggu keplesetnya Yai Ja'far, keplesetnya Yai Ghalib mungkin atau gimana? Enggak, untuk laporan kepada mereka, kepada juragannya juga. Hasil pertemuan. Iya, laporan. Nah, nanti laporan berarti kalau juragannya, oh ini nggak bisa diajak bicara orang ini keras kaku kan gitu. Soalnya ya kenapa saya viralkan si utusan itu ternyata 2 hari setelahnya itu kan ada dari tim saya itu dari Pamekasan Timur itu telepon dia minta diskusi ini terus dijalankan, tapi saya nggak usah didatangkan, diwakili. Nah, ini kan di framing. Saya bentar ya. Maksudnya diwakili itu Yai Ja'far diwakili gitu atau gimana? Betul. Iya, saya diwakili. Jadi saya nggak usah diajak. Debat diskusi ini terus berjalan, diskusi ramah tamah, tapi saya nggak diajak, tapi diwakili. Ditanggung hotelnya, ininya semua ditanggung begitu. Astagfirullahaladzim, kok begini? Akhirnya dia lapor. Ini kok saya ditelepon tadi sama utusannya gini-gini tuh. Oh, main curang ini, tak gitu kan? Oh, main curang ya. Langsung saya ngoceh di media. Kalau saya ini nanti kan, bisa di framing saya nanti Al-Kaburi mewakilkan, takut. Oh iya. Akhirnya saya biar nggak bisa di framing, nggak bisa lewat belakang, saya ngoceh, akhirnya bubar, buyar, kabur semua. Itu Mas Riki. Dasar, lo tak licin. Iya, bener. Oke, ya. Sampai segitunya ya. Iya. Terus ini juga kan pola-pola tertutup ngajak debat tapi tertutup atau rekaman sepihak itu dapat kita lihat di pola debat Banten itu kan juga rekaman sepihak. Kemudian di Robito Alawiyah yang datang hanya guru gembul ya. Kiai Imad tidak datang, Romai Rama tidak datang, Profesor Menahem Ali tidak datang. Itu juga rekaman sepihak tuh sebelum di undangannya itu, sebelum saya tanda kutip protes di media ini. Saya ungkap begini. Kemudian guru gembul juga cerita sama saya, itu sebenarnya tidak boleh ngerekam, cuma guru gembul itu bersikeras untuk bisa merekam gitu. Akhirnya dengan proses yang berbelit-belit akhirnya diizinkan untuk merekam. Ya pola-pola, dan kemudian kasus ini kayak kasus tantangan ke Kiai Ja'far, saya lihat polanya sama ya. Polanya mereka selalu, kalau mereka yang ngundang itu selalu mintanya tertutup atau rekaman sepihak gitu. Betul. Sebenarnya Mas Rifki ya, banyak teman-teman termasuk Sid Zulfikar kan sebelum itu ketemu dengan Sid Zulfikar kan di acara mantenan di Pondok Pesantren Al-Qadiri. Saya sampaikan itu, katanya Sid Zulfikar, jangan nanti jebakan apa. Wah, nggak bisa, orang Madura ini kalau sudah ditantang apapun yang terjadi rusak gitu. Biarin dijebak seperti apa, pokoknya maju terus. Ya, gitu kan. Ya teman-teman juga, Yai, kalau penitiannya sana, moderatornya sana, jangan Yai nanti dijebak dikinin. Nggak apa-apa, kalau soal dalil nasab semua khurafat itu sudah luar kepala saya. Nah gitu kan, mau dijebak mana siap tak gitu. Yai, ini kan tantangan itu hadir bulan November akhir ya, dan yang diminta itu Kiai Imad, Gus Aziz, Yai Ihya, Yai Ja'far, Yai Ghalib, 5 orang ya? Ya, 5 orang. Ya. Nah, yang berada di proses perbincangan dengan utusan Ketua Robito Alawiyah itu Yai Ja'far dan Yai Ghalib, betul ya? Ya, betul. Ya. Nah, apakah Yai Ja'far sudah menginformasikan ke Kiai Imad, Gus Aziz, dan Kiai Ihya tentang adanya tantangan itu? Saat November akhir itu? Belum. Oh, belum ya? Iya, sampai ya Desember akhir belum. Saya bilang gini sama Gadi, ini jangan diinformasikan ke beliau-beliau, karena saya melihat ini tantangan ini tidak sehat. Kok ada tantangan harus sembunyi-sembunyi, iya, nggak gentle. Nanti kalau saya
dan atau kamu memberi informasikan kepada Keimat ternyata ditunda atau gagal, saya yang malu, kamu yang malu. Tak gitu kan? Iya. Nggak apa-apa. Tapi kalau memang ini undangannya ada, kita terima, ya kita harus suan ke KI, ke Gus Aji Dusuli, ke Keimat. Suan. Kalau memang beliau berkenan hadir atau bisa, ya alhamdulillah. Ya nggak bisa, ya nggak apa-apa. Ada kita sendiri aja ya. Iya. Tak gitu kan. Iya. Pokoknya kalau sebelum undangan diterima di tangan, jangan kasih tahu. Karena nanti ya takutnya ya beban moral, beban mental kepada kita, biarin. Iya. Itu kan memang. Iya. Pantesan ini informasinya tuh, loh kok tiba-tiba ada tantangan debat ini, gimana ini? Saya kok nggak dengar sama sekali bau-baunya gitu. Oh begitu ya. Kemudian itu sekarang berarti sudah tidak ada ya kelanjutannya ya? Tidak ada, sudah. Ya. Kan sudah lewat 18 Januari. Kalau cuma kemarin kan gini ya. Sebelum 18 Januari katanya mungkin ditunda. Bahasanya mungkin. Mungkin ditunda, tapi kapan itu belum dipastikan. Waduh, ini tidak serius orang ini. Nah, gitu kan. Mungkin ditunda. Makanya saya masih menunggu, kata saya masih menunggu. Kan juga begini Mas Rifki juga kemarin itu. Kan saya mengusulkan 1 minggu sebelum 18 Januari itu akan menyiapkan atau untuk menjamu mereka. Tapi karena undangannya itu tidak disampaikan, karena janjinya itu undangan akan disampaikan kepada kami 28 Desember. Kan 5 hari pertemuan sebelum 28 Desember. Undangannya dari Robito itu. Oke, gak apa-apa, tak tunggu. 28 Desember undangan gak ada. Terus sampai tanggal 10 Desember gak ada. Kok ada kabar mungkin akan ditunda. Nah, kapan? Belum ditentukan. Nah, saya masih menunggu sampai 18 Januari. Kalau sudah lewat 18 Januari ya mungkin ini gagal total kayak gitu kan. Tapi ya kalau mereka mau menantang debat lagi, walaupun saya tidak siap, karena menurut saya tidak butuh persiapan untuk berdebat dengan mereka. Ditantang sekarang, kita lawan sekarang, siapa gitu kan. Saya juga ini ya, kalau saya ya nih, kalau ada tantangan debat gitu kemudian ada jadwalnya apa yang pasti, saya datang insya Allah itu. Mau di Bali juga sekalian kita liburan nanti ya kan? Iya. Orang yang di Semarang itu. Iya. Iya, yang di Semarang jadi, itu yang di berani. Jangan pernah berani. Ya. Kalau sekarang yang di Semarang Universitas Wali Songo itu kan udah fix kan jadwalnya, udah tertata rapi lah. Saya ngikuti prosesnya itu langsung dari Kiai Ubaidillah Tamamunji. Jadi kami tektokannya dengan Kiai Ubed. Itu udah hampir saya booking hotel itu. Lah, ada dari kepolisian bahasanya itu tanda kutip lah membubarkan atau gimana yang terindikasi dari anu gitu ya. Ini itu siap lah ya kita itu guys, kapan saja lah gitu. Siap berangkat. Nah, terus ini ya Jabar. Informasi terakhir dari si utusan Ketua Robito Alawiyah itu apa? Apakah hanya tadi mungkin ditunda atau ada informasi lain? Enggak langsung ke saya, ke Galip. Ke Galip, ya. Kan kalau saya udah, karena saya di depan mereka akan keras terus. Ya. Jadi kayak Galip kan agak lentur. Katanya Galip, sudah Om katanya debat itu gagal total. Oh ya sudah, kalau nggak berani nggak masalah. Tapi ya kami ini bukan seperti mereka. Kalau nggak berani terus di framing Al-Kaburi, enggak. Iya. Kalau kami enggak seperti itu. Iya, kalau itu bukan framing ya,
fakta. Fakta, ya ini fakta. Kalau ini Iya. fakta. Iya kan, maksudnya itu al-kaburi itu disematkan kepada mereka, itu fakta, bukan framing. Kalau framing itu kan sesuatu yang tidak begitu, kemudian dipenggal, kemudian diartikan secara berbeda, yang menguntungkan si pemframing. Nah kalau ini fakta kan, mereka yang nantang dengan skema mekanisme tertutup, moderatornya dari mereka, panitianya mereka, ketika diskusi perencanaan minta tidak direkam, tidak ada foto, kemudian yang menunda juga mereka, yang membatalkan juga mereka. Yaitu itu fakta al-kaburi itu. Jadi kita tidak memframingnya, memang faktanya begitu ya. Iya kan? Kita tidak memframing. Itu fakta itu. Iya itu. Apa namanya? Yang tadi itu ya ini boleh ditolak sih permintaan saya itu. Utusan itu kan dari keluarga jenengan juga. Mungkin bukan keluarga langsung ya. Keluarga gini agak jauh gitu ya. Betul. Itu kapan-kapan apakah boleh dibuka siapa namanya gitu supaya bisa tercatat dalam sejarah gitu. Sebenarnya ada 2 orang. Nah, gimana itu? Pas saya kan pas pertama saya keluar di TikTok dan di YouTube saya live langsung double gitu. Karena saya sakit hati. Ada sakit hatinya kan begini. Ada kecurangan ternyata ya, peserta pertemuan itu, tim saya itu dirayu oleh si utusan ini, katanya kalau Yai Ja'far nggak bisa diajak rembuk, terlalu keras, terlalu kaku gitu. Jadi saya minta tolong kepada jenengan, Yai Galib dirayu. Yai Galib dirayu, yang penting nanti Yai Galib dibisikin. Yai Ja'far nggak usah hadir kan gitu. Yai Ja'far nggak usah dihadirkan. Yai Galib dirayu, nanti jenengan ininya tak penuhi, ininya tak penuhi gitu sampai ke hotelnya. Pokoknya semuanya. Akhirnya telepon. Mas, katanya ke saya, kan masih saudara juga. Iya. Kok gitu ya dia utusan itu. Main curang itu. Katanya jenengan nggak usah dihadirkan di acara diskusi itu. Cuma kayak gini terus yang penting ada seseorang yang mewakili jenengan. Mengatasnamakan jenengan, nanti jenengan nggak bisa hadir, repot apa. Saya mau dikasih ini, dikasih apa. Wah ini bahaya kata saya. Ini saya langsung bicara live TikTok double dengan YouTube, live itu. Akhirnya dia ditelepon, si utusan itu telepon kepada Yehudil Muhammad Gunung Sari, yang tempat pondoknya itu dibuat pertemuan itu. Tolong telepon Yai Ja'far, suruh hentikan live-nya. Gitu. Suruh hentikan live-nya. Terus saya ditelepon. Coba hentikan dulu live-nya, nanti bicara dikit gitu. Sudah tak hentikan. Belum tak buka semua. Loh, ini kan saya sakit hati karena saya mau dicurangi kan. Iya, itu gini ya. Itu maunya itu gini ya. Nanti saya tolong dikoreksi ya. Maunya Kiai Ja'far itu ndak usah tahu. Jadi diskusinya betul ya, ndak usah tahu. Kiai Galib berangkat sendiri membawa seseorang yang diatasnamakan utusan dari Yai Ja'far. Padahal Yai Ja'farnya ndak tahu ada acara itu, gitu ya. Oh, antek menjajah Belanda gitu ya, Bang. Makanya langsung Mas Rifki, malamnya kan itu siang ya, buat tutup telepon. Malamnya setelah Isya saya live 2 HP, sudah satunya TikTok, satunya YouTube, tak bongkar semua. Ini kok ada gerakan kecurangan, ini harus dibongkar biar untuk menggagalkan gerakan curang itu. Ya akhirnya ya itu ada telepon dari beliau, Yehudil Muhammad, hentikan dulu live-nya, nanti bicara. Ya saya sama teman, sama tim ya kan nggak enak kalau saya main mokong lah. Okay. Terus kan itu hentikan dulu lah live-nya, nanti bicara. Terus pembicaranya apa ya?
pembicaraannya ya, tapi agak tak bongkar semua ya, nggak tak bongkar semua maksudnya, nggak tak buka Bongkar semua. lah, ya, ini sejarah ini, ya, sejarah perjalanan ini. Soalnya gini, para Buddha-Buddha itu, ya, kalau kita menggunakan bahasa yang sanepo, majas, itu mereka tidak mengerti ya. Jadi memang harus langsung denotasi, langsung jelas, tegas, tanpa ada kalimat bersayap. Itu baru mereka itu, ya tingkat kecerdasannya mereka segitu. Jadi ayo bongkar semua ya. Di antara perbincangan itu, karena kan masih ada hubungan darah, kerabat. Jadi kasihan dia, nanti dia yang jatuh. Karena Habibnya ya nggak ngefek katanya. Justru dia utusan itu yang jatuh. Jadi kasihan. Jangan menjatuhkan saudara sendiri. Sebutlah X gitu Pak. Iya. Mr. X gitu ya. Mr. X ya. Iya. Dan ini kan karena ada 2 orang. Ya, yang satunya yang di Bangkalan kan. Ya. Jadi nanti akan merembet ke sana. Jadi nggak enak. Dan akan kemana-mana. Ceritanya aja lah, ceritanya aja. Ceritanya aja panjang. Panjang nanti. Oke, sudah. Ya, katanya tadi itu. Saya nggak mukung ya, sudah. Kalau kesepakatan tim seperti itu ya sudah. Ya, sudah saya tutup.